Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai peran asuransi sebagai pengalih risiko. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Alvina Ika Nur Aziza, yang kedua adalah Ami Ratna Wulandari, yang ketiga adalah Ananda Citra Aprilia Lasari, yang keempat adalah Aninggi Antikarati, dan yang kelima adalah Arifia Sabila Hayati. Pertemuan kali ini materi yang akan dibahas adalah pengertian asuransi, transfer resiko, manfaat asuransi, risiko sektor bisnis asuransi, dan syarat-syarat suatu resiko dapat diselesaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Pada pembahasan yang pertama yaitu definisi asuransi. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya yaitu manfaat asuransi. Yang pertama, asuransi mampu berperan sebagai penetralisir risiko. Yang kedua, asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. Yang ketiga, mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran. Yang keempat, menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum. Dan terakhir, memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil. Transfer resiko. Secara umum, ada dua bentuk transfer resiko, yaitu yang pertama, mentransfer resiko ke perusahaan asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan mendaftarkan dirinya ke perusahaan asuransi. Pendaftarannya dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti 1. Asuransi pada benda-benda yang dimiliki perusahaan, contohnya kendaraan, mesin, dan lain-lain. Yang kedua, asuransi jiwa dan kesehatan, mencakup asuransi pada setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga pada saat karyawan mengalami kecelakaan kerja atau sakit, maka karyawan tersebut akan mendapatkan tanggungan biaya. Contoh biaya berobat gratis. Menurut Herman Darmawi, jika perusahaan memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan ini harus membayar premi yang dapat dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, law allowance, yaitu perkiraan pihak asuransi tentang kerugian harapan tertanggung. Yang kedua, loading, yang meliputi biaya profit margin dan perkiraan pengeluaran tak terduga. Loading ini bisa mencapai 30% hingga 40% dari premi. Jika perusahaan bermaksud menanggung sendiri resiko, maka harus dipertimbangkan apakah akan lebih murah. Yang kedua, mentransfer risiko ke perusahaan non-asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan akan memindahkan sejumlah resiko yang akan dialaminya ke perusahaan lain. Pemindahan ini dapat dilakukan seperti 1. Perusahaan akan mentransfer sejumlah pekerjaannya kepada pihak lain, karena jika dikerjakan sendiri, diperkirakan tidak akan bisa maksimal atau terselesaikan tepat waktu. Yang kedua, perusahaan memindahkan sejumlah asetnya dari bentuk uang ke bentuk benda, seperti tanah atau gedung, dengan prediksi memiliki nilai profitable ke depan. Yang ketiga, menitipkan sejumlah barang-barang berharga perusahaan ke tempat yang lebih aman, seperti pada safety box di perbankan. Yang keempat, mendiversifikasikan aset, yaitu meletakkan atau memiliki aset pada tempat-tempat yang berbeda.
Untuk selanjutnya di sini ada resiko sektor bisnis asuransi. Jadi pada saat seseorang masuk ke sektor bisnis asuransi atau mendirikan perusahaan sendiri, perusahaan asuransi, maka akan menghadapi beberapa bentuk resiko yang bisa terjadi. Contohnya yang pertama itu ada permasalahan pada saat klaim asuransi terjadi, dan bagi pihak perusahaan asuransi harus menyediakan dana sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Nah, contohnya misal seperti kebakaran, kematian, kecelakaan, dan lain-lain. Yang nomor 2 yaitu jika perusahaan asuransi membuka kantor di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi, bencana tsunami, dan rawan gempa, maka pada saat terjadi bencana-bencana tersebut, maka hal itu akan menjadi persoalan karena klaim asuransi yang harus dibayarkan bukan satu atau beberapa perusahaan saja, melainkan bersifat keseluruhan. Yang nomor 3 yaitu pihak perusahaan asuransi akan berusaha menghindari menerima klien atau anggota yang mencoba mengasuransikan produknya yang memiliki tingkat risiko tinggi. Jadi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nantinya. Untuk yang nomor 4 itu resiko yang disebabkan oleh faktor ketidakjujuran yang dilakukan oleh para audit internal perusahaan tersebut. Untuk yang nomor 5 itu secara internal bagi perusahaan. Jadi resiko yang terjadi itu menyangkut dengan tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh para karyawannya sendiri. Jadi contohnya, misal ada pemalsuan data baik pembelian maupun penjualan. Nah, ketidakjujuran inilah yang mempunyai maksud untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Jadi tanpa memikirkan kerugian bagi pihak perusahaan secara keseluruhan. Untuk yang terakhir, nomor 6, itu resiko keputusan manajemen menyangkut dengan keputusan pengalokasian dana yang tidak tepat dan tidak mampu memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sementara dana yang dipakai untuk pengalokasian aset itu sebagian besar dana dari hasil para nasabah yang menyetorkan kewajiban asuransinya. Nah, untuk memperkecil resiko yang dialami itu perusahaan asuransi biasanya itu dengan membagi resiko tertanggung pada mitra bisnis sesama perusahaan asuransi. Syarat-syarat suatu resiko dapat diasuransikan. Menurut Herman Darmawi, ada 6 resiko yang dapat diasuransikan harusnya memenuhi syarat-syarat berikut. A. Kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomis mungkin. B. Probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. C. Terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap resiko yang sama. D. Kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. E. Kerugian tertentu. F. Bukan resiko catastrophe atau bencana besar dan serentak. Adapun menurut Soesno Jojo Soedarso bahwa dari sudut pandang atau kepentingan perusahaan asuransi ada beberapa persyaratan agar suatu resiko dapat diasuransikan, yaitu A. Jumlah objek pertanggungan harus memenuhi syarat baik kuantitas maupun kualitasnya agar diperhitungkan besarnya kemungkinan kerugian yang seimbang. B. Kerugian yang terjadi harus secara kebetulan dan bersifat tidak disengaja. C. Kerugiannya bila terjadi harus dapat ditentukan dan diukur. D. Kerugian tidak berkenan dengan hal-hal yang keadaannya sangat membahayakan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching.